orang mengira bahwa santri itu pesantren yang identik dengan kitab kuning, pesantren yang identik dengan tilawah, pesantren yang identik dengan paling anak santri mah pinter ngaji. Yeah. Nah itu yang mungkin harus dikikis. Pada dasarnya mereka sebenarnya punya skill. Jadi ketika kami merapat ke area protokoler itu ya, teman-teman kan pertanyaannya, Mas, emang di pesantren diajarin MC, Mas, itu? Iya, ya jadi pertanyaan orang luar juga Ustaz ya jadinya. Emang di pesantren diajarin tampil gitu. Iya. Jadi banyak dari mereka yang mengira bahwa pesantren jangan identik dengan ngaji. Nah ini mungkin yang harus di-announce ke masyarakat luar, termasuk buat ada generasi alfa nih. Di pagi yang berembun ini di bumi Pudahuwa, kali ini kita ditemani bersama seorang coach dan motivator, seorang MC kenegaraan di Istana Negara. Kita ditemani oleh Al-Ustadz Happy Chandrayana MBKOM. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah. Khair pagi Alhamdulillah, ini khair. berasa di puncak Bogor ya. Sejuk berembun gitu kan. Ya, Alhamdulillah. Saya mau ngobrol sedikit sama Antum tentang seputar dunia pesantren di daerah Indonesia Timur nih Ustaz. Betul. Menurut Antum, kalau kita berbicara tentang dunia kepesantrenan, itu sebagian masyarakat besar Indonesia beranggapan bahwasanya pesantren itu adalah daerah Jawa. Ya. Lalu bagaimana pandangan Antum sih tentang daerah timur Indonesia ini Ustaz? Iya betul. Jadi image orang itu pesantren hanya berada di area Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Iya, betul. Padahal sebenarnya di Indonesia Timur selama kami roadshow ya di beberapa titik pesantren, banyak pesantren-pesantren yang udah berdiri tegak di Indonesia Timur ini. Dan salah satunya adalah di Pudahuwa ini, Gontor 6, yang ini menjadi histori tersendiri bagi teman-teman yang pernah merasakan bagaimana mengabdi berkiprah meng-create ini Gontor 6 sejak 23 tahun yang lalu ya. Iya, 23 tahun lalu. Tepat 2002 sampai sekarang berarti 23. Nah, jadi menjadi kebanggaan tersendiri. Paling tidak ini membawa nama Indonesia Timur bahwa Gontor 6 berdiri di titik ini gitu loh. Baik. Antum ini merupakan salah satu dari 17 orang yang pertama kali menjejakkan kaki di Gontor 6 ini. Kalau kesini itu nostalgia ya bawaannya ya. Masyaallah. Iya betul. Kalau dulu sama sekarang, perbedaan yang Antum lihat itu bagaimana sih? Ana kadang-kadang pengen gitu ya ada gambar before after. Seru banget gitu ya. Jadi dari bukit kemudian Ana tak terbayang dulu ya kalau hutan belantara yang di sini nih akan menjadi masjid, auditorium, nggak pernah terbayang. Memang ya Basiroh Gontor itu loh. Basiroh Gontor itu maksudnya tak pernah terpikir kalau dulu hanya sekedar bangunan-bangunan kecil, ruang-ruang kecil ternyata akan menjadi istana megah para santri gitu. Dan ini lazim itu para santri itu mereka merasakan bangga, bersyukur lah berada di sini. Masya Allah. Seperti Antum datang kemarin pertama kali datang, itu melihat yang sebelumnya masih tanah kosong atau masih hutan-hutan, sekarang sudah pada gedung semua, perasaan Antum bagaimana? Allah ya senang banget lah, senang, haru dan bahagia lah, pengen gitu 17 teman-teman ini kapan-kapan kumpul lagi di sini gitu ya. Masya Allah, kayaknya ada waktunya Ustaz. Akan menjadi memori tersendiri. Karena banyak alumni yang merindukan ingin duduk bareng di sini, menikmati pagi kayak gini nih. Senyap kayak gini. Vibe-nya sih hampir sama sih. Vibe-nya hampir sama loh. Dengan 23 tahun lalu suasana paginya masih sama gitu. Masih sepi gitu. Tenang. Ya, tenang, relax. Suara burung di mana-mana. Jauh dari hiruk-pikuk kota lah gitu kan. Aman-aman, Masya Allah. Masya Allah. Dan itu udah berapa lama di situ? Kalau saya sendiri masuk tahun keempat nih Ustaz. Dari 2022 ya. Sampai tahun ini masuk tahun keempat Ustaz. Termasuk istiqomah juga nih kawan kita nih. Insya Allah Ustaz. Sudah tak nampak lagi aura Bengkulunya. Hilang aura Bengkulu, udah ganti jadi aura Pudahuwa sekarang. Aura Pudahuwa. Insya Allah mubarak. Insya Allah. Lalu gini Ustaz, daerah timur ini kan masih sedikit sekali Ustaz untuk pesantrenan. Oh gitu ya? Ya karena minat mereka itu yang sedikit tentang pesantren, dan image mereka itu pesantren itu tadi tentang di Jawa Ustaz. Iya. Nah, sedangkan mungkin mereka beranggapan bahwasanya daerah timur Indonesia itu belum memiliki pesantren atau hanya sedikit pesantren. Pesan atau motivasi Antum untuk anak-anak di luar sana Ustaz yang melihat podcast kita hari ini, supaya mereka tertarik untuk menuntut ilmu di pesantren Ustaz. Jadi gini teman-teman yang ada di area Indonesia Timur terkhususnya. Jadi Ana yakin banyak kok di antara mereka yang pengen merasakan
atmosfer pesantren. Dan sebenarnya kalau sekiranya memang sudah ada di Indonesia Timur, kenapa harus ke Jawa, istilah kata gitu kan ya, maksudnya untuk efisiensi segalanya lah. Jadi pada dasarnya setiap pesantren itu semua mengajarkan tentang kurikulum hidup lah gitu teman-teman ya. Semua mengajarkan kurikulum hidup. Jadi selama berada di Indonesia Timur dan itu udah berdiri pesantren, udahlah nikmati aja pesantren itu yang ada di Indonesia Timur. Justru akan menjadi kebanggaan tersendiri. Toh kalaupun suatu saat untuk merapat ke tanah Jawa, maaf muskilah. Maaf muskilah. Tapi yang sebagai penting, pengembangan berarti saja kalau sebagai ke pengembangan. Jawa. Tapi sebagai kita sebagai yang stay di Indonesia Timur menjadi kebanggaan. Yuk kita sama-sama belajar di tempat kelahiran kita sendiri gitu loh. Kalau jujur ya Ustaz ya, dulu Ana sebelum ke Jawa Timur, Ana 4 tahun di daerah Ana sendiri di Jawa Barat, di kampung Ana sendiri gitu. Oh di kampung antum Di sendiri di kampung Jawa Ana Barat ya, sendiri, betul. di Jawa Bandung, Barat, Ustaz, ya? Ana di Tasikmalaya. Oh Tasikmalaya. Iya, jadi Ana di situ dulu. Jadi sebelum ke Gontor, sebelum ke Jawa Ana belajar MTS-nya itu Ana di Mahadi yang ada di Tasikmalaya. Oh, Untuk apa? Ya paling tidak kita juga punya pesantren dan kita bangga dengan pesantren yang ada di tanah kelahiran kita sendiri gitu. ya betul Ustaz. Banyak pentingnya, banyak manfaatnya tentang pesantrenan. Betul. Ya semoga juga untuk ke depan ini kita berharap banyak masyarakat Indonesia ini yang terbuka pikirannya, Betul. terbuka wawasannya untuk masukkan anak ke pesantren, dan anak-anak itu semakin tertarik untuk masuk pesantren. Iya. Bahwasanya pesantren itu tidak seburuk itu. Tidak seburuk yang dibayangkan oleh orang-orang, tidak semengerikan dibayangkan oleh orang-orang. Iya. Sedangkan buktinya sedang bersama kita seorang MC negara Republik Indonesia, MC kepresidenan. Yang dulu pernah ngantri Yang dulu bareng pernah lah. nyantri di sini Ustaz. Iya, pernah ngantri, pernah nyantri, pernah merasakan suasana sedemikian rupa. Semua pernah merasakan sama. Jadi karena gini teman-teman, banyak saudara-saudara orang mengira bahwa santri itu pesantren yang identik dengan kitab kuning, pesantren yang identik dengan tilawah, pesantren yang identik dengan paling anak santri mah pinter ngaji. Iya. Nah itu yang mungkin harus dikikis. Pada dasarnya mereka sebenarnya punya skill. Jadi ketika kami merapat ke area protokoler itu ya, teman-teman kan pertanyaannya, Mas, emang di pesantren diajarin MC Mas itu? Iya, ya jadi pertanyaan orang luar juga Ustaz dia jadinya. Emang di pesantren diajarin tampil gitu? Iya. Jadi banyak dari mereka yang mengira Pak, pesantren aja yang identik dengan ngaji. Nah ini mungkin yang harus di-announce ke masyarakat luar, termasuk buat adik-adik generasi alfa nih. Oh iya. Maksudnya di sini tuh banyak pelajaran yang harus kita ambil, bukan hanya dalam hal akademik tapi skillful. Oh iya betul Ustaz. Karena kebanyakan juga sih masyarakat ini bilangnya pesantren itu hanya berbicara tentang kitab kuning. Iya. Hanya berbicara gitu. tentang buku-buku yang tebal-tebal saja. Ternyata di dalamnya itu banyak talent-talent yang berkualitas. Betul. Banyak skill yang ditingkatkan. Betul. Bahkan dari lini kehidupan dari pagi hari sampai ke pagi lagi. Betul, Itu 24 semuanya jam. dikembangkan Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Selama antum di Pudahwanya Ustaz, kan dari 23 tahun yang lalu pertama kali antum datang. Iya. Ketika kembali lagi ke sini, harapan antum itu sebelum datang itu gimana Ustaz? Maksudnya bayangan yang antum miliki sih, apakah masih hutan seperti dahulu? Jadi Atau bagaimana Ustaz? Jadi sebenarnya pas awal-awal ya, ada kesini 2019 kalau tidak salah. 2019 Anda datang ke sini, itu Anda membayangkan ya belum ada masjid, belum ada koah, belum ada gedung yang seindah hari ini gitu kan. Jadi paling hanya beberapa titik. Tapi kan sekarang dunia medsos ya, Pak Satria ya. Jadi Anda ngintipnya dari media sosial. Betul. Cuma Anda nggak tahu ini masjid yang di mana gitu Sat. Ini koah yang di mana. Jadi pas kami datang ke sini tuh, oh ternyata ini rawa, Ustaz. Wallah ini kayak gitu tuh satu. Kayak rawa itu tuh. Masih rawan. Rawa. Anak tak pernah terpikir akan ada masjid dan menjadi koah seperti ini. Yang dulunya kalau tiap pagi kita harus babat alas dengan Pak Yai kan, rumput-rumput kita babat semua, bersih-bersih tiap pagi, dan belum ada santri ya kan? Iya. Jadi 17 orang itu standby di situ belum ada santri. Allah, dan bukit itu loh tuh jadi saksi anak siaran radio. Itu kah? Betul kah? Sat? Iya Ustaz, itu bukit. Itu bukit itu siaran radio, maksudnya untuk menons gitu kan dengan orari. Tahu orari antum? Apa itu satu hari? Tahu orari. Jadi Zat, dulu itu komunikasi kami dengan luar kota itu pakai alat orari kayak HT gitu, Oh handphone seperti HT gitu. ya. Tapi komunikasinya bisa jauh gitu. Zat. Oh gitu. Itu namanya orari. Berarti dan kata lain itu duplikatnya radio Ustaz. Betul kayak gitu. Wah, masya Allah pokoknya.
banyak histori tadi Pudahuan. Kita sebagai yang melanjutkan aja mendengar cerita antum itu, masya Allah sekali. Jadi mulai kebayang bagaimana serunya dulu itu. Betul, Zat. Betul. Tapi vibe-nya hampir sama sih. Untuk tenang ya Ustaz ya. Sekali lagi nih, kami yang di luar sana tersibukkan dengan sekian hiruk pikuk gitu ya. Apalagi kalau antum ke arah metropolis Jakarta, pagi kayak gini susah nemuin suasana kayak gini, Zat. Di mana-mana mobil, gedung di mana-mana macet, udah asap crowded, pagi Ustaz. gitu kan, polusi dan sebagainya. Nah, ketika kita datang ke sini, makanya kenapa banyak alumni, ya Allah, Ustaz, dirindukan banget itu Pudahuwa. Gak tau lah, kayak posting sebentar itu gambar banyak kali itu yang komen kan. Banyak alumni yang mereka rindu dengan Pudahuwa hari ini gitu, Ustaz ya. Maka yang di sini adalah bersyukur, nikmati aja atmosfer Pudahuwa ini kan. Nikmati sebelum kembali ke kota. Nah, sebelum kembali ke kota, sebelum kembali ke hiruk pikuk di luar sana. Siap Ustaz, insyaallah. Kemudian Ustaz, kita mau minta motivasi untuk antum, untuk para santri yang sedang berjuang di bumi Pudahuwa ini Ustaz, serta untuk para santri di pondok-pondok cabang Gontor lainnya, karena antum itu kita sangat menganggap antum sebagai motivator gitu Ustaz. Masya Allah. Jadi gini Satria dan teman-teman ya, terkhusus buat eksklusif ini buat para santri-santri di Gontor Pudahuwa. Jadi kita dikreat untuk menjadi generasi munzirul qaum, kata Pak Kiai semalam itu. Sekalipun kita di balik gunung. Siap. Munzirul qaum sekalipun di balik gunung. Karena kalau ada santri yang mengatakan, Pak Happy, saya keluarga kecil, saya kelas saya itu gak pernah di up gitu, kelas saya kecil. Orang yang selalu mengatakan, Pak Happy, saya itu keluarga kecil lah, berarti dia belum memahami bidak catur tuh. Catur itu bidak catur, ada pion tuh. Pion itu kecil tapi gak pernah mundur. Iya betul Ustaz. Ya kan? Selalu maju. Selalu maju dia ke depan. Dulu ini Pudahuwa kecil, pondok kecil, jauh dari titik sana. Tapi seiring waktu dia terus maju ke depan. Akhirnya menjadi sesuatu yang wow gitu, fantastik hari ini. Jadi bertahanlah sama di pondok, nikmati prosesnya dan tanpa banyak protes. Siap. Quotes baru lagi kita pagi ini. Nikmati proses tanpa banyak protes. Nikmati proses tanpa banyak protes. Itu harus ditanamkan dalam diri kita Tuh, masing-masing. tulis nanti, nikmati proses tanpa banyak. Ada di caption di bawah. Rawahu Happy Chandra. Banyak lagi kata-kata baru. Ada lagi Rawahu Happy Chandra di bawah. Masya Allah. Nikmati proses tanpa banyak protes. Betul Ustaz. Orang yang raih sukses itu pasti gak banyak protes dia, udah ngalir aja dia. Tapi semakin banyak protes, pasti udah mundur dia 5 langkah. Betul Ustaz. Ya kan? Betul. Nah, seperti dia temu ujian tuh, jangan banyak protes, sudah nikmati aja. Bismillah aja. Yang penting banyak doa, banyak minta doa dan saling mendoakan. Oke, muafiq. Masya Allah. Pagi yang indah ini, pagi yang cerah ini, mungkin itu segmen kita pada hari ini Ustaz. Siap. Ngobrol panjang, lebar, dan padat juga sama antum Siap, ini. insyaallah. Banyak manfaat, banyak isi yang kita terima. Sekian podcast kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.